Pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang hidupnya penuh ujian, tapi selalu selamat dari segala bahaya? Yang jatuh berulang kali, namun tetap bangkit dengan wajah teduh dan hati kuat? Itulah ciri khas orang berweton pon jiwa pilihan yang dipayungi leluhur. Meski langkahnya berat dan penuh luka, akhirnya mereka akan diangkat derajatnya setinggi langit. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam ajaran Jawa kuno, hari pon termasuk pasaran yang membawa energi keseimbangan antara bumi dan langit. Ia bukan hanya angka dalam perhitungan primbon, melainkan juga simbol dari perjalanan jiwa manusia yang menempuh dua sisi kehidupan. Terang dan gelap, suka dan duka, rezeki dan ujian. Orang yang lahir pada hari pon dikenal memiliki watak pendiam namun dalam, lembut tapi kuat, rapuh di luar tapi baja di dalam. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka memikul beban takdir besar, karena di balik kelahirannya, ada payung gaib dari leluhur yang melindungi sekaligus menuntun. Payung leluhur itu bukan sekadar perlindungan mistis, tetapi juga garis spiritual yang menghubungkan mereka dengan asal-usul yang luhur. Karena itulah, banyak orang pon yang sejak kecil tampak berbeda. Ada ketenangan dalam tatapannya, ketabahan dalam diamnya, dan kebijaksanaan dalam tutur katanya. Namun jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Leluhur memberi mereka beban ujian berat, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menempa jiwa, agar pantas menerima derajat tinggi di masa depan. Ujian itu datang dalam berbagai bentuk kehilangan, kemiskinan, pengkhianatan, bahkan kesepian yang panjang. Tetapi di balik semua itu, selalu ada tangan halus leluhur yang menuntun langkah mereka. Kadang lewat mimpi, firasat, atau pertemuan misterius dengan orang tak dikenal yang datang di saat genting. Maka jangan heran jika banyak orang pon yang sulit di awal tapi jaya di akhir. Karena hidup mereka bukan kebetulan, melainkan bagian dari takdir besar yang disusun dengan teliti oleh alam dan leluhur. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas weton pon dipayungi leluhur. Hidupnya berat, tapi akhirnya ditinggikan derajatnya. Siap, mari lanjut. Sejak awal kelahirannya, orang yang lahir di hari pon seolah telah digariskan untuk melewati jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Sejak kala mereka sudah menghadapi situasi yang menantang, baik dari segi keluarga, ekonomi maupun batin. Banyak di antara mereka lahir di tengah keluarga sederhana, bahkan sering diwarnai pertengkaran, kekurangan, dan tekanan batin yang terus-menerus. Seolah leluhur dengan sengaja menempatkan mereka di lingkungan itu, bukan untuk menyakiti, melainkan agar jiwa mereka ditempa sejak dini, supaya kelak menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah goyah. Ketika anak-anak lain menikmati masa kecil yang riang dan penuh canda, anak berweton pon sudah harus belajar menahan lapar, menanggung kecewa, dan menghadapi kesunyian. Ada yang ditinggalkan orang tua, ada yang tumbuh tanpa kasih sayang, ada pula yang harus bekerja sejak belia demi bertahan hidup. Dari sinilah terbentuk karakter istimewa mereka. Diam, kuat, namun penuh perasaan. Mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya berjuang sendirian tanpa sandaran, tapi juga tahu bagaimana cara berdiri lagi setelah jatuh. Meski hidup penuh cobaan, orang pon jarang terlihat mengeluh. Mereka lebih suka memendam luka dan menatanya menjadi kekuatan batin. Ketika disakiti, mereka tidak membalas. Mereka memilih diam dan menyerahkan semuanya pada waktu. Namun jangan salah, di balik diamnya, hati mereka menyala penuh semangat, keyakinan, dan tekad untuk bangkit. Mereka seperti bara dalam abu, tak terlihat tapi tetap membara. Ujian hidup mereka tidak berhenti di masa kecil saja. Saat remaja dan dewasa pun, cobaan datang silih berganti. Ada yang berjuang keras namun selalu gagal di detik terakhir. Ada yang sudah mencintai sepenuh hati tapi justru dikhianati. Bahkan ada yang sudah berkorban banyak untuk keluarga, namun justru tidak dihargai.
Semua ini bukan tanpa makna karena dalam pandangan leluhur Jawa, orang Pon memang disekolahkan langsung oleh alam. Mereka diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia, melainkan pada kekuatan batin dan restu leluhur yang selalu menyertai langkah mereka. Keajaiban orang Pon adalah mereka selalu selamat di ambang kehancuran. Ketika sudah berada di titik terendah, saat semua pintu terasa tertutup, tiba-tiba selalu ada jalan yang terbuka. Bisa jadi lewat orang tak dikenal yang datang menolong, rezeki kecil yang muncul tiba-tiba, atau kabar baik yang datang di waktu yang tak disangka. Semua itu bukan kebetulan. Alam dan leluhur sedang menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada tangan halus yang menuntun dan menjaga mereka dari balik tabir. Bahkan dalam dunia spiritual Jawa, orang Pon disebut membawa payung leluhur perlindungan gaib yang tidak selalu tampak, tapi nyata terasa dalam perjalanan hidup mereka. Banyak orang Pon yang hidupnya nyaris hancur, tapi entah mengapa selalu bisa bertahan dan kembali berdiri. Ada energi besar yang menyertai mereka, seperti tameng tak kasat mata yang melindungi dari kebinasaan. Leluhur berpesan, setiap ujian yang menimpa orang Pon adalah jembatan menuju derajat tinggi. Semakin berat beban yang mereka pikul, semakin besar pula kemuliaan yang sedang disiapkan. Sebab jiwa yang ditempa penderitaan akan menjadi jiwa yang bijaksana. Air mata mereka tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya akan berubah menjadi mutiara pahala dan kemuliaan di waktu yang telah ditentukan. Maka jika kamu lahir di hari Pon dan merasa hidupmu berat, ketahuilah, itu bukan kutukan, melainkan tanda bahwa kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang besar. Kesabaranmu sedang diuji, kekuatanmu sedang diukur, dan keyakinanmu sedang ditempa. Kelak ketika waktumu tiba, semua rasa sakit itu akan terbayar lunas. Karena leluhur tidak pernah menempatkan anak Pon di jalan yang mudah, melainkan di jalan yang membuat mereka layak ditinggikan derajatnya di hadapan manusia dan alam semesta. Orang yang lahir di hari Pon membawa kepekaan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan weton lainnya. Sejak kecil, tanpa disadari mereka sudah bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ada saat-saat di mana mereka tahu sesuatu akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi. Kadang lewat mimpi, kadang lewat firasat yang begitu kuat. Inilah ciri khas dari orang Pon yang dipayungi oleh leluhur. Mereka tidak hanya hidup di alam nyata, tapi juga memiliki hubungan halus dengan alam gaib dan dunia leluhur yang menjaga dari balik tabir. Banyak orang Pon yang bercerita tentang pengalaman mistis yang menghampiri mereka sejak muda. Misalnya merasa ada sosok yang menuntun di tengah bahaya, mendengar suara lembut saat ragu, atau mimpi bertemu orang tua berjubah putih yang memberi pesan bijak. Tak jarang pula, mereka mencium wangi bunga atau dupa saat sendirian, tanda bahwa energi leluhur sedang hadir di sekitar. Semua fenomena itu bukan halusinasi, melainkan bentuk komunikasi halus dari leluhur yang ingin mengingatkan dan menuntun. Dalam keyakinan Jawa kuno, setiap anak yang lahir membawa garis spiritual sendiri. Namun orang berweton Pon dipercaya memiliki jalur khusus menuju alam leluhur. Payung gaib yang menaungi, mereka menjadikan batinnya lebih terbuka terhadap pertanda dan energi halus. Itu sebabnya mereka cenderung mudah merasa iba, sulit menolak permintaan tolong, dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Jika berada di tempat dengan energi berat, tubuh mereka bisa langsung terasa lemas atau kepala pusing. Sebaliknya, ketika berada di tempat suci atau alami, mereka akan merasa damai dan ringan, seolah jiwanya mengenali getaran alam. Tak heran jika banyak orang Pon yang dituntun untuk mendekat pada dunia spiritual. Ada yang tiba-tiba tertarik belajar kejawen, meditasi, atau wirid tanpa diajari siapapun. Semua seakan berjalan alami, karena di balik itu ada leluhur yang membimbing dari dunia tak kasat mata. Saat mereka mengikuti panggilan itu dengan tulus, kehidupannya biasanya menjadi lebih selaras, rezeki lancar, penyakit sirna, dan hati terasa tentram. Namun jika mereka menolak, lalai, atau justru melupakan jati dirinya, biasanya muncul pertanda berupa gangguan aneh. Misalnya sering mimpi buruk, dihantui bayangan masa lalu, usaha seret, atau selalu gagal di ujung keberhasilan. Itu bukan kutukan, tapi peringatan halus dari leluhur agar mereka kembali mengingat asal-usulnya. Leluhur tidak marah, hanya ingin mengembalikan kesadaran bahwa jalan hidup orang Pon bukan untuk mengejar dunia semata, tapi untuk menyeimbangkan antara dunia lahir dan batin. Menariknya, orang Pon juga sering dijadikan penyampai pesan leluhur bagi orang lain. Ada yang tiba-tiba tergerak menasihati temannya, dan kemudian nasihat itu ternyata tepat sasaran.
Ada pula yang lewat mimpi mendapat pesan tentang seseorang, dan setelah disampaikan, kejadian itu benar-benar terjadi. Tanpa disadari, mereka menjadi perantara pembawa cahaya kecil yang menerangi sekitar tanpa harus menonjolkan diri. Energi spiritual orang pon bekerja seperti magnet yang halus tapi kuat. Orang yang berhati bersih akan merasa nyaman di dekatnya, seolah sedang duduk di bawah pohon rindang yang meneduhkan. Namun orang yang berniat jahat atau menyimpan niat buruk justru merasa gelisah dan ingin menjauh. Hal ini membuat banyak orang pon sulit punya banyak teman, tapi persahabatan mereka yang sedikit justru sangat tulus dan dalam. Ketika orang pon sudah bisa menerima bahwa dirinya memang memiliki tugas spiritual, kehidupan mereka akan berubah drastis. Mereka menjadi sepistar, lebih peka membaca arah kehidupan, dan seringkali mendapat petunjuk dari alam dalam bentuk kebetulan yang terus berulang. Dalam setiap pertemuan penting, dalam setiap keputusan besar, selalu ada tanda-tanda yang muncul, suara hati yang kuat, burung yang lewat pada waktu tertentu, atau aroma dupa yang tiba-tiba hadir. Semua itu adalah cara leluhur memberi aba-aba agar mereka tidak tersesat dalam perjalanan hidupnya. Pada akhirnya, daya spiritual orang pon bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dijaga dan dimanfaatkan bagi kebaikan. Ketika mereka menggunakan kepekaan batinnya untuk menolong orang lain, mendoakan sesama, dan menjaga keseimbangan lingkungan, leluhur akan semakin memperkuat payung gaibnya. Cahaya mereka akan makin terang, dan kehidupan mereka menjadi berkah bagi banyak orang di sekitarnya. Sebab itulah orang pon sering disebut anak pilihan alam. Mereka mungkin tampak biasa di luar, tapi batinnya menyala bagaikan obor yang menerangi jalan di tengah gelapnya dunia. Dan selama mereka tetap berjalan dalam kejujuran, ketulusan dan doa, leluhur akan terus menjaga setiap langkah mereka sampai waktunya tiba untuk memetik buah dari kesabaran dan keteguhan hati yang selama ini mereka pupuk dalam diam. Setiap jiwa yang dipayungi, leluhur pasti melewati fase gelap sebelum sampai pada puncak terang. Dan bagi orang berweton pon, masa itu datang di titik usia yang sangat menentukan, biasanya antara 27 hingga 40 tahun. Inilah periode paling berat dalam perjalanan hidup mereka. Masa di mana semua hal yang dulu terasa pasti tiba-tiba runtuh. Apa yang dibangun dengan penuh cinta bisa hancur dalam sekejap. Apa yang diperjuangkan mati-matian seolah tak membuahkan hasil. Fase ini sering disebut oleh para sesepuh Jawa sebagai masa panyucian batin, waktu di mana alam dan leluhur sedang mencuci jiwa agar bersih dari kesombongan, keinginan duniawi, dan segala bentuk kelekatan yang membuat hati berat. Bagi orang pon, ini adalah ujian besar yang menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Mereka bisa kehilangan pekerjaan, keuangan memburuk, bahkan hubungan rumah tangga bisa diuji sampai ke titik kehancuran. Tapi sesungguhnya, semua itu adalah pembelajaran spiritual tingkat tinggi yang dirancang oleh leluhur sendiri. Pada fase ini, banyak orang pon merasa seolah ditinggalkan. Orang yang dulu membantu menjauh, teman yang dulu setia berubah, bahkan keluarga pun terasa tidak memahami. Mereka mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa aku harus melalui ini semua? Namun justru di titik sunyi itulah, leluhur turun tangan secara langsung. Mereka hadir lewat tanda-tanda halus mimpi yang berulang, bisikan batin yang lembut, atau peristiwa kecil yang terasa seolah mengandung makna besar. Orang pon yang peka biasanya menyadarinya bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Dalam kesunyian dan kesendirian, hati orang pon mulai terbuka. Mereka mulai memahami makna sejati kehidupan. Mereka sadar bahwa selama ini terlalu sibuk mengejar pengakuan, terlalu banyak berharap pada manusia, padahal semua sudah diatur oleh tangan gaib yang lebih tinggi. Dari kesadaran inilah muncul rasa pasrah yang sebenarnya bukan pasrah karena kalah, tetapi pasrah karena yakin bahwa semua yang terjadi adalah kehendak terbaik dari leluhur dan Gusti Kang Morbeng Dumadi. Setelah itu biasanya muncul perubahan besar dalam diri mereka. Orang pon yang dulu keras kepala mulai lembut, yang dulu terburu-buru menjadi sabar, yang dulu gelisah menjadi tenang. Mereka mulai lebih banyak berdoa, bermeditasi, dan menghabiskan waktu sendirian di tempat yang sepi. Bahkan tanpa disadari, mereka mulai menata ulang hidupnya, menjauh dari pergaulan yang tidak sehat, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan mendekat pada hal-hal yang membawa kedamaian. Namun perubahan itu tidak datang dalam sehari. Kadang mereka harus jatuh berkali-kali sebelum benar-benar mengerti maksud dari ujian yang diberikan. Ada orang pon yang baru sadar setelah kehilangan segalanya. Ada yang baru tersentuh ketika hampir putus asa. Tapi disitulah nilai sejatinya mereka tidak berhenti berjuang, meski tubuh dan hati lelah.
Mereka tetap bangkit dengan sisa kekuatan yang ada, dan itulah yang membuat leluhur semakin dekat dengan mereka. Dalam masa gelap ini, sesepuh sering berpesan agar orang pon tidak melawan arus. Sing pasrah bakal diparingi pangapura, sing eling bakal diwenehi pituduh. Artinya siapa yang pasrah akan diberi pengampunan, dan siapa yang eling akan diberi petunjuk. Karena dalam pandangan leluhur, gelap bukan musuh melainkan jalan menuju cahaya. Tanpa malam, kita tak akan mengenal arti fajar. Ketika orang pon akhirnya menerima semua yang terjadi dengan hati lapang, keajaiban mulai muncul perlahan. Rezeki yang dulu seret mulai terbuka, hubungan yang rusak mulai membaik, dan peluang baru muncul dari arah yang tak disangka. Mereka pun mulai sadar bahwa selama ini, yang mereka kira kehilangan, sebenarnya adalah pembersihan jiwa agar lebih siap menerima berkah yang jauh lebih besar. Pada akhir fase gelap ini, biasanya muncul perubahan aura dalam diri mereka. Wajah yang dulu murung menjadi teduh, tatapan yang dulu ragu menjadi mantap, dan ucapannya membawa ketenangan bagi siapapun yang mendengar. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa berat perjalanan batin yang mereka lalui, tapi mereka sendiri tahu bahwa semua rasa sakit itu telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Fase gelap ini memang menyakitkan, namun inilah gerbang menuju kemuliaan. Orang pon yang mampu melewatinya dengan sabar dan tetap menjaga hati akan mengalami kebangkitan luar biasa di tahun-tahun berikutnya. Leluhur akan membuka jalan lebar-lebar, memberikan cahaya pituduh, dan menuntun mereka menuju masa di mana hidup terasa ringan, damai dan penuh keberkahan. Sebab pada akhirnya, gelap hanyalah cara alam untuk menunjukkan betapa terang sejatinya jiwa orang pon ketika mereka telah bersih dari segala beban dunia. Dan dari titik inilah, mereka akan memasuki babak baru fase kebangkitan, di mana rezeki, kemuliaan, dan keajaiban mulai datang bertubi-tubi. Setelah melewati fase gelap yang begitu panjang dan menyakitkan, tibalah saat di mana orang berweton pon mulai memasuki masa kebangkitan. Masa ini tidak datang tiba-tiba, melainkan muncul perlahan-lahan, seperti fajar yang menyingsing di balik malam yang pekat. Setelah air mata rasa sepi, dan ujian demi ujian yang tiada henti, akhirnya alam mulai menunjukkan perubahan besar dalam hidup mereka. Semua yang dulu terasa berat kini mulai menjadi terang. Semua yang dulu buntu mulai menemukan jalan keluar satu persatu. Bagi orang pon, kebangkitan ini adalah buah dari kesabaran dan keteguhan hati. Karena tidak semua orang mampu bertahan sejauh mereka. Ketika banyak yang memilih menyerah, orang pon justru tetap berjalan meski pelan. Dan ketika waktunya tiba, semesta membalas dengan cara yang luar biasa. Dalam waktu singkat, rezeki yang dulu macet mulai lancar, hubungan yang renggang kembali hangat, dan kehidupan terasa lebih damai dari sebelumnya. Seolah pintu langit yang dulu tertutup rapat, kini terbuka lebar-lebar. Leluhur yang dulu menguji, kini memberi restu penuh. Mereka menurunkan berkah payung gaib yang sebenarnya, yang menjadikan setiap langkah orang pon penuh keberuntungan. Aura mereka berubah drastis dari murung menjadi bercahaya, dari lemah menjadi kuat. Tatapannya teduh namun dalam, ucapannya lembut tapi berwibawa. Orang-orang yang dulu meremehkan kini datang mencari nasihat. Mereka tidak lagi dipandang sebelah mata, sebab karisma batinnya mulai terpancar kuat. Daya magnet orang pon mulai bekerja secara nyata. Mereka seperti magnet yang menarik rezeki dari berbagai arah tanpa harus mengejar mati-matian. Banyak yang mulai dipercaya di tempat kerja, mendapat kesempatan besar yang dulu tak terbayang, atau menemukan jalan usaha baru yang sangat menjanjikan. Kadang peluang datang tanpa direncanakan, misalnya bertemu seseorang secara tak sengaja lalu membuka kerja sama besar, atau tiba-tiba ada orang yang menolong tanpa diminta. Semua itu terjadi karena energi spiritual mereka sudah selaras dengan alam. Kuncinya ada pada kebersihan hati. Semakin orang pon ikhlas dengan masa lalu dan tidak menyimpan dendam, semakin kuat daya magnet rezeki mereka. Leluhur menyalurkan energi berkah lewat ketulusan, bukan lewat kemarahan. Karena itu, orang pon yang mampu memaafkan dan bersyukur atas semua penderitaannya akan menjadi pribadi yang luar biasa beruntung. Mereka akan diberi kemampuan untuk melihat arah angin, tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, kapan harus menolong, dan kapan harus menjaga diri. Bahkan tanpa disadari, kehadiran mereka membawa ketenangan bagi sekitar. Orang yang datang dengan hati gelisah merasa tenang setelah berbicara dengan mereka. Rumah yang mereka tinggali terasa adem dan damai, seolah ada aura pelindung yang menjaga dari segala hal buruk. Sesepuh Jawa mengatakan, wong pon iku andum padang. Artinya, orang pon membawa terang bagi siapa saja yang berdekatan dengannya.
Di fase ini mereka juga mulai menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang atau kedudukan. Mereka lebih menghargai ketenangan batin, waktu bersama keluarga, dan rasa syukur yang sederhana. Namun karena hati mereka sudah selaras, justru dari situlah rezeki duniawi ikut mengalir deras. Banyak yang tiba-tiba berhasil tanpa direncanakan, panen usaha besar, mendapat warisan, atau diangkat jabatannya tanpa lobi dan tanpa tipu daya. Semua terjadi begitu saja. Namun di balik itu ada campur tangan leluhur yang menuntun langkah mereka. Keberuntungan orang PON di masa kebangkitan ini tidak selalu bersifat materi. Ada juga yang diberi kekayaan batin, kemampuan menenangkan orang lain, menengahi konflik, atau bahkan menyembuhkan melalui doa dan ucapan lembut. Energi positif yang keluar dari hati mereka menular ke orang-orang di sekitarnya. Setiap doa mereka memiliki kekuatan karena lahir dari hati yang pernah ditempa oleh penderitaan panjang. Namun leluhur juga berpesan agar di fase ini orang PON tidak lupa diri. Karena ketika rezeki mulai deras dan kehidupan terasa mudah, disitulah ujian baru datang, ujian keangkuhan. Mereka diingatkan agar tetap rendah hati, tetap berdoa, dan tidak memamerkan keberuntungan yang diperoleh. Karena berkah yang mereka terima bukan hasil dari usaha semata, melainkan buah dari kesabaran, doa, dan restu leluhur yang setia menjaga. Saat orang PON mampu menjaga kesadaran itu, maka hidupnya akan terus naik tanpa batas. Apapun yang mereka tanam akan berbuah. Apapun yang mereka mulai akan membawa manfaat. Bahkan doa mereka menjadi perantara datangnya keberkahan bagi banyak orang. Itulah tanda bahwa jiwa mereka telah mencapai keseimbangan antara dunia dan alam leluhur. Maka jika kamu berweton PON dan kini sedang merasa hidup mulai berubah menjadi baik, bersyukurlah sebab itu pertanda masa gelapmu telah berlalu. Kamu sedang berjalan di jalan terang yang penuh berkah, dan selama kamu tetap menjaga hati, doa leluhur akan terus menjadi cahaya yang memandumu menuju kehidupan yang lebih makmur, tenang, dan penuh makna. Setiap orang yang lahir dengan weton PON sejatinya membawa takdir besar, takdir yang tidak mudah, namun penuh makna. Sejak mereka dilahirkan, sudah ada garis halus yang menghubungkan jiwa mereka dengan kekuatan leluhur di alam gaib. Garis itu tidak kasat mata, tapi terasa kuat dalam getaran batin. Dalam primbon Jawa kuno disebutkan bahwa orang PON memiliki pancar yang tinggi, artinya mereka mudah menerima getaran dari alam spiritual. Karena itulah hidup mereka sering terasa berat di awal, namun indah di akhir. Takdir besar orang PON bukan sekadar menjadi kaya atau terkenal. Takdir mereka adalah menjadi penyambung berkah, penghubung antara dunia nyata dengan dunia gaib yang baik. Mereka dipilih untuk menjaga keseimbangan, menjadi penenang di tengah kekacauan, dan membawa cahaya di tempat yang gelap. Maka jangan heran jika orang PON sering menjadi pusat perhatian. Meskipun mereka tidak mencari, aura mereka memancar, membuat orang lain merasa nyaman sekaligus hormat dalam perjalanan hidupnya. Seringkali orang PON mendapat petunjuk gaib tanpa disadari. Misalnya lewat mimpi, suara halus saat malam sunyi, atau firasat yang selalu terbukti. Leluhur mereka bekerja diam-diam, menuntun langkah agar tidak salah arah. Namun hanya mereka yang batinnya bersih yang bisa menangkap isyarat itu. Karena itu, kesadaran spiritual menjadi kunci utama dalam membuka jalan takdir besar mereka. Ada pepatah kuno yang berbunyi, Wong Pon Yen Wus Eling, luwih padang tinimbang rembulan. Artinya, ketika orang PON sudah tersadar akan jati dirinya, sinar hidupnya bisa lebih terang daripada bulan purnama. Sadar di sini bukan sekadar tahu, tapi memahami bahwa segala cobaan, rezeki, dan kejadian dalam hidupnya bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari rancangan besar semesta. Ketika kesadaran itu tumbuh, orang PON berubah menjadi pribadi yang damai dan berwibawa. Mereka tak lagi mudah goyah oleh dunia. Karena tahu arah hidupnya sudah dijaga, banyak yang kemudian menemukan jalan hidup baru. Menjadi pemimpin bijak, penyembuh batin, guru spiritual, atau sekadar pribadi yang kehadirannya membawa ketenangan bagi banyak orang. Disinilah letak takdir besar mereka. Menyebarkan keseimbangan dan ketenangan, bukan hanya mencari kemegahan dunia. Namun menariknya, ketika orang PON telah mencapai titik kesadaran dan kebersihan batin itu, justru rezeki duniawi mengalir tanpa henti. Alam seolah tunduk pada pancaran energi mereka. Usaha yang dirintis berkembang pesat, apa yang disentuh menjadi lancar, bahkan masalah besar terasa ringan untuk diselesaikan. Semua ini bukan sihir, melainkan resonansi antara batin yang tenang dan restu leluhur yang aktif bekerja. Pada fase inilah biasanya orang
Pon mendapat panggilan batin, semacam dorongan halus untuk membantu sesama. Ada yang mulai gemar menolong tanpa pamrih, ada pula yang menempuh jalan spiritual, berziarah atau memperdalam ilmu kebatinan. Leluhur mereka menyalurkan energi berkah, menjadikan hati mereka peka terhadap penderitaan orang lain. Karena itu, keberadaan orang Pon di tengah masyarakat sering dirasakan menenteramkan. Namun di balik semua berkah dan kekuatan itu, ada satu pesan penting dari para sesepuh, Oshon ganti lali sapa sing maringgi. Jangan sampai lupa siapa yang memberi. Kekuatan, rezeki, dan karisma yang mereka miliki bukan berasal dari diri sendiri, melainkan titipan dari Yang Maha Kuasa melalui restu leluhur. Maka selama mereka tetap rendah hati, tidak sombong, dan terus berbuat kebaikan, keberkahan itu tidak akan pernah berhenti. Tapi jika mereka lupa diri memanfaatkan kekuatan, batin untuk keserakahan atau kesombongan, maka berkah itu akan ditarik seketika. Dalam pandangan spiritual Jawa, orang Pon yang telah melewati ujian berat dan berhasil menjaga hati bersih akan menjadi Kahyang Jagat Silik. Artinya, ia membawa cahaya bagi semesta kecil di sekitarnya, keluarga, sahabat, dan lingkungan tempat tinggalnya. Rumahnya menjadi tempat teduh, langkahnya membawa kedamaian, dan ucapannya menjadi doa bagi yang mendengarnya. Bahkan setelah mereka tiada, jejak energi mereka tetap hidup, menjadi pelindung bagi keturunan yang lahir kemudian. Inilah sebabnya banyak leluhur Pon yang setelah wafat tetap dihormati. Kuburannya sering diziarahi, namanya disebut dalam doa, dan keturunannya dipercaya membawa angin, berkah. Semua itu bukan karena mereka sakti, melainkan karena semasa hidup mereka menjaga keseimbangan dan tidak menyalahi tatanan semesta. Maka bagi siapapun yang lahir di hari Pon, jangan remehkan takdirmu. Jalanmu mungkin berliku tapi ujungnya bercahaya. Doa-doa leluhurmu selalu menyertai setiap langkahmu. Bersihkan hati, luruskan niat, dan jangan berhenti berbuat baik. Karena semakin kamu ikhlas menjalani hidup, semakin kuat cahayamu, bersinar, dan semakin besar pula keberkahan yang akan turun kepadamu serta orang-orang yang kamu cintai. Orang Pon tidak ditakdirkan menjadi biasa. Mereka adalah jiwa pilihan yang lahir untuk membawa terang di tengah kegelapan, keseimbangan di tengah kekacauan, dan harapan di tengah keputusasaan. Selama mereka tetap eling dan waspada, maka takdir besarnya akan terwujud. Bukan hanya dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk keberkahan hidup yang tak ternilai. Sahabat lorong spiritual, dari perjalanan panjang yang telah kita telusuri tentang Weton Pon, kita bisa melihat satu benang merah yang jelas. Hidup orang Pon memang tidak mudah, namun tidak ada satupun penderitaan yang sia-sia. Segala kesedihan, ujian, air mata yang mereka alami sejak kecil adalah bagian dari proses pembentukan jiwa besar yang dipayungi oleh restu leluhur. Hidup orang Pon ibarat batu permata yang ditempa api. Semakin panas ujian yang dihadapi, semakin mengilap cahaya yang keluar dari dalam dirinya. Setiap luka yang pernah mereka rasakan menjadi jalan untuk memahami kehidupan secara lebih dalam. Dari situlah muncul kebijaksanaan dan kekuatan batin yang luar biasa. Jika kita menengok ke belakang, sejak bab pertama, sudah tampak bagaimana orang Pon ditempatkan dalam kehidupan yang penuh tekanan sejak awal. Namun dari tekanan itu mereka belajar bertahan. Lalu di bab kedua mereka mulai menemukan tanda-tanda bahwa ada tangan gaib yang selalu menolong perlindungan, leluhur yang tak terlihat namun nyata. Kemudian di bab ketiga, perjalanan spiritual mereka semakin jelas. Mereka menjadi pribadi yang kuat secara lahir dan batin, bahkan mampu menenangkan orang lain di tengah badai hidup. Bab keempat membawa kita pada pemahaman bahwa keberuntungan orang Pon bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kesabaran panjang, tirakat, dan restu yang mengalir dari leluhur mereka. Hingga akhirnya di bab kelima, terkuaklah makna besar dari semua perjalanan itu, bahwa orang Pon membawa takdir mulia menjadi cahaya bagi sesama, menjadi penjaga keseimbangan di antara dua dunia. Kini tibalah kita pada kesimpulan yang penuh makna. Weton Pon bukan hanya tentang nasib berat, tapi tentang perjalanan menuju keagungan. Orang Pon diciptakan untuk memahami penderitaan agar kelak bisa menjadi penolong bagi orang lain. Mereka ditempa oleh cobaan agar siap mengemban amanah besar dari alam dan leluhur. Setiap kali mereka jatuh ada kekuatan halus yang mengangkat. Setiap kali mereka tersesat ada tanda-tanda yang menuntun. Dalam filosofi Jawa, hidup orang Pon mencerminkan prinsip sangkan paraning dumadi asal dan tujuan kehidupan. Mereka yang lahir dengan Weton ini harus melewati kegelapan agar bisa menemukan cahaya sejati. Dan ketika mereka telah mencapai titik kesadaran itu, hidup mereka akan berubah sepenuhnya.
rezeki mengalir lancar, derajat diangkat tinggi, dan aura kewibawaan mereka terpancar jauh tanpa perlu pamer kekuasaan. Namun ada satu pesan penting dari para leluhur yang tidak boleh dilupakan. Oyong anti eling yen lagi butuh wae, nanging elingau saben wayahe. Jangan hanya ingat kepada Tuhan dan leluhur ketika susah, tapi ingatlah setiap waktu. Itulah kunci agar berkah dan perlindungan tetap menyertai sepanjang hidup. Karena begitu hati orang pon menjauh dari rasa syukur dan kerendahan hati, maka perlindungan itu bisa memudar. Tapi selama mereka menjaga hati, menghormati leluhur, dan terus berbuat baik, maka langit pun akan menunduk memberi restu. Di masa depan, orang pon akan selalu dikenang bukan karena kekayaannya, melainkan karena jejak ketulusan dan kebijaksanaan yang ia tinggalkan. Banyak keturunannya akan mewarisi aura tenang, keberuntungan, dan daya batin yang kuat. Inilah payung leluhur sejati yang tak akan pernah hilang, doa yang turun dari generasi ke generasi. Jadi bagi Anda yang lahir di Weton Pon, jangan berkecil hati bila hidup terasa berat. Jangan iri melihat orang lain yang jalannya tampak mudah, karena Anda bukan ditakdirkan berjalan di tanah datar, melainkan mendaki gunung yang tinggi, agar bisa melihat pemandangan yang lebih luas. Teruslah berbuat baik meski tak dihargai. Teruslah sabar meski diuji tanpa henti. Sebab pada akhirnya orang pon akan ditinggikan derajatnya oleh tangan tak terlihat. Bukan karena kebetulan, tapi karena seluruh semesta bekerja untuk menepati janji leluhur, bahwa jiwa pon yang tulus akan berakhir dalam kemuliaan, dilindungi dalam cahaya, dan dikenang sebagai sosok yang membawa ketenangan dimanapun ia berada. Hidup orang pon berat di awal tapi bercahaya di akhir. Ujian adalah cara leluhur menyiapkan mereka menjadi cahaya bagi dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.